Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM. Inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat kemerdekaan semakin terpatri dalam diri Anda, karena Hamin 10 ini menuju kemerdekaan ya. Dan berkaitan dengan hal itu, keluarga Sip di Dialog Sosial Budaya spesial juga ini kita hadirkan narasumber baru dengan wajah baru keluarga Sip, dan insya Allah pembahasannya ini daging dan tentunya mesti harus kita pahami bersama makna pakaian adat penghulu atau datua di Minangkabau. Narasumber kita sudah hadir keluarga Sip, ada Ustadz Heru Fitria Desandi atau dikenal dengan Datua Majo Basa. Dan beliau di daerahnya biasa disapa Angku. Ini keluarga Sip sudah hadir di Dialog Sosial Budaya hari ini, edisi Rabu 7 Agustus 2024 hingga 1 jam ke depan. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan kita tunggu atensi Anda via WhatsApp atau mungkin di DM Instagram kita ya. Terima kasih kembali untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com atau mungkin di 105,8 Radio Sip FM. Ini banyak banget pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan tema pembahasan makna pakaian adat penghulu datua di Minangkabau. Tapi sebelumnya kita coba sapa dulu narasumber kita. Sudah ada Angku Majo Basa di sini. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Angku sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya agak gimana gitu ya. Karena dibahasnya adat sekali ini Angku, dan saya secara pribadi mungkin banyak juga yang belum memahami secara keseluruhan terkait dengan makna pakaian adat penghulu atau datua di Minangkabau. Walaupun kakek saya juga datua dulu Angku gitu. Beliau sudah almarhum. Cuman nggak tahu detailnya gitu kan ya, karena mungkin masih kecil saat itu, jadi nggak terlalu memahami. Hari ini kita kupas tuntas ya Angku terkait dengan makna pakaian adat datua di Minangkabau. Baik, di awal ini keluarga Sip kita tanya-tanya dulu dengan narasumber kita, Angku Majo Basa. Ini boleh cerita dulu tentang narasumber kita di hari ini, mungkin latar belakang atau backgroundnya seperti apa. Oke, terima kasih. Baik, kalau saya sendiri bernama Heru Fitria Desandi, diberi gelar kebesaran Datua Majo Basa, berasal dari pasukan Koto di Kanagarian Ayange 10 Koto Tanah Datar, dan menjadi datu alhamdulillah sejak tahun 2007, dan melaksanakan berbagai amanah mulai dari di persukuan itu sendiri, kemudian juga di tingkat kerapatan adat di Kanagarian Ayange. Mungkin seperti itu. Baik, dan luar lahirnya biasa. asli dari Ayange. Ayange gitu ya. 2017 diangkat. 2007, Masya Allah udah lama banget ya Angku. Masya Allah. Dan Angku Majo Basa gitu ya, dari persukuan Koto. Yeah. Baik, ini suku besar di Minangkabau. Yeah. Saya kebetulan body. Oke, ya. Mungkin yang satu suku ini boleh sapa-sapa Angku kita keluarga Sip ya, via WhatsApp atau DM Instagram atau mungkin komen juga di postingan terakhir kita ya. Baik, Angku, makna pakaian adat atau penghulu atau datua di Minangkabau gitu ya, Angku mungkin udah paham sekali karena kita lihat juga di fotonya ini menggunakan pakaian datua juga gitu ya. Semakin banyak rasa penasaran kita terkait dengan hal ini. Nah, Dato, mungkin pertanyaan yang paling mendasar banget gitu ya, mungkin lebih kepada sejarah atau mungkin asal usul atau kapan dan bagaimana sih sebenarnya pakaian adat datua ini pertama kali muncul gitu. Kalau asal usul mungkin kita di Minangkabau karena tidak memiliki bukti-bukti sejarah ya yang kuat, jadi kita lebih kepada pengetahuannya berdasarkan tambo saja. Baik. Gitu. Nah, jadi dari cerita orang perorangan atau dari mulut ke mulut gitu. Kalau kapan dimulainya mungkin dari tambo kita tidak bisa juga mendapatkannya gitu. Baik. Nah, cuma dari simbol yang dipakai itu melambangkan sebuah kebesaran yang menyatakan bahwa seorang pemimpin di Minangkabau itu betul-betul memiliki sesuatu yang berharga, yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di daerah Minangkabau gitu.
Baik, Mungkin baik, seperti baik. itu Seperti gitu. itu ya, Iya. Angku ya. Dan mungkin kalau kita lihat, apakah ada perubahan signifikan gitu, Angku dari masa ke masa, atau mungkin kita lihat dari awal pertama kali munculnya baju datua ini sampai sekarang ini, apakah modelnya tetap sama atau terjadi modifikasi pakaian ini? Kalau karena dia dalam petua adatnya itu dari mama turun ke kemenakan, biasanya terkait dengan pakaian ini itu tidak terjadi perubahan gitu. Hanya yang berubah itu bahan dasarnya gitu. Tapi kalau bentuk dan segala sesuatunya masih mengikuti petua-petua adat yang ada gitu. Baik, baik. Jadi hanya dasarnya saja. Jadi misalnya sebelumnya dasarnya itu misalnya beludrunya bagus, karena pakaian ini nanti diwariskan ketika datuk itu meninggal, nanti ada nama istilahnya ya kalau di Padang Panjang namanya menjapui kebesaran ya, japut adat ketika dia meninggal itu mengambil lagi pakaiannya, dan kebiasaannya pun karena pakaian ini juga tidak dipakai setiap hari, Baik. melanjutkan pakaian yang sebelumnya gitu. Jadi jarang juga dibuat baru gitu. Masya Allah, luar Ya, biasa. kecuali pakaian-pakaian sudah tidak bisa lagi digunakan gitu. Ya, Mungkin berarti kalau dari punya saya sendiri ya, yang kita gunakan itu salu itu ya. itu kalau dari penuturan yang memakai sebelumnya, yang kebetulan saya ini berganti hidup ya, hidup bakarilan. Jadi Baik. ya datuk yang digantikan waktu itu sudah uzur. Jadi beliau pun menceritakan saluat yang saya pakai itu katanya berasal dari tahun 1930-an Ya gitu. Allah, lama banget jadi ini dan masih awet ya gitu ya. masih awet gitu. Cuma yang saluat yang punya saya sudah dikasih lapisan gitu. Jadi tidak murni kain lagi, karena Baik. kondisinya sudah mulai dimakan rayap dan Iya. mulai habis makan masanya Baik, gitu. baik. Karena udah cukup lama banget ini, berapa Iya. tahun gitu ya. Kayaknya kita belum kemerdekaan RI aja belum itu kayaknya. Belum ya, belum. Saking lamanya, Karena dia Masya Allah. meneruskan dari datuk sebelumnya gitu, Oke, warisinya. baik, baik, baik. Dia itu biasanya kenapa diteruskan? Apakah ada unsur atau nilai lainnya seperti itu, Dato? Atau memang sudah menjadi sebuah kebiasaan diturunkan kepada pengganti selanjutnya seperti itu, Angku? Ya, dalam petuah Minangnya itu disampaikan dalam kitab beradat itu kan ada pepatahnya yang menyatakan nanti dari mama turun ke kemanakan. Baik, Nah, baik. dari kemanakan tetap seperti itu juga Oke. gitu dalam pepatahnya gitu. Jadi maka dari suatu pesukuan dia akan lebih merasa bangga memakai pakaian yang diturunkan itu ketimbang membeli baru gitu. Karena merasa yang lama itu memiliki nilai-nilai yang tidak bisa digantikan dengan barang yang baru. Baik, gitu. baik, baik. Mungkin feel-nya beda gitu ya, Angku ya. Ya, Ada rasa tanggung jawab yang berlebih gitu ketika memang ini adalah harta pusaka. Maksudnya udah lama banget ini mesti harus dijaga gitu. Tadi Angku sudah sebutkan salu gitu. Ini sepertinya bagian-bagian pakaian yang ada di pakaian penghulu atau datua ini. Boleh bantu di-spill aja bagian atas aja dulu ini, Angku. Oke. Bagian atas aja dulu, pastilah bahwasanya pakaian di Minangkabau ini punya makna tersendiri gitu ya. Kenapa ini digunakan, punya maknanya tersendiri. Kita coba jelaskan dulu ini, Angku, di bagian atas atau bagian kepala dulu. Oke. Baik, mungkin di sini kita mencoba ya menjabarkan pakaian penghulu. Namun sebelumnya tentu di Minangkabau kita selalu memakai petua ya, mbakato di bawah-bawah ya. Artinya di sini kami di sini bukan mengajari atau yang paling mengerti tentang pakaian ini, tapi di sini kita lebih kepada berbagi, sharing dari apa yang kami dapatkan dari proses pewarisan dari mama-mama kami sebelumnya gitu. Jadi nanti tidak ada pandangan ya, saya merasa lebih mengetahui tentang maknanya gitu. Baik, baik. Oke, yang pertama pakaian penghulu itu dilambangkan ya dari salua. Nah, salua atau destar
ini di berbagai daerah juga terjadi model dan perbedaan. Namun kalau kami di Padang Panjang, pada umumnya kita menggunakan saluak batimpa ya, atau saluak yang ada kerutan-kerutannya. Nah, itu yang kita pakai sebagai kebesaran dari seorang penghulu itu. Saluak itu sendiri memiliki berbagai makna, yang mana makna itu bisa kita ambil sesuai dengan pemahaman kita terkait dengan peran dan tugas sebagai penghulu gitu. Jadi mungkin berbagai versi, mungkin maknanya juga berbeda, namun pada intinya bisa kita lihat kesamaannya gitu terkait dengan kepemimpinan penghulu itu. Ya, kalau saluak itu sendiri dia berkerut, itu melambangkan di situ adanya keluasan akal dari pikiran seorang penghulu gitu. Baik. Sementara kalau ada lipatan, mungkin kita bisa lihat di bagian kirinya di sini ada lipatan. Itu pada umumnya lipatannya ada 5. Itu melambangkan unsur-unsur yang dipimpin atau unsur pemimpin yang ada di Minangkabau. Ya, jadi ada 5 yang pada umumnya ada nenek mama atau penghulu, kemudian ada alim ulama, kemudian ada cadik pandai, kemudian ada dubalang, kemudian yang kelima ada yang menyebutkan bundo kanduang, namun dengan kondisi sekarang ada yang mengatakan itu pemerintah gitu. Tapi kalau kita lihat ke asal mulanya itu lebih mendekat kepada bundo kanduang gitu. Jadi ada 5 unsur di sana. Kemudian di sebelah kanannya kita lihat ada yang miring dari bagian atas ke bawah. Kalau yang kami pahami, yang diajarkan kepada kami itu menandakan tentang raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Nah, jadi dari atas di bawah diturunkan, kemudian dari bawah ke atas gitu. Dan juga makna dari lipatan itu juga melambangkan terkait prinsip orang Minang. Bajanjang naik, batanggo turun. Naik pada janjang, turun pada tanggo. Artinya segala sesuatu itu kita mulai dari proses awal dulu dan kita lewati setiap langkah-langkahnya sampai nanti berada pada puncaknya gitu. Dan banyak petua-petua adat yang menyatakan terkait dengan saluak itu. Ada yang mengatakan dengan petua jika dikambang salaweh alam, jika dilipik salaweh kuku gitu. Nah, berarti apa? Ternyata saluak itu kalau dia dimaknai secara besar itu bisa menutupi seluruh kondisi yang ada di alam Minangkabau gitu. Tapi kalau dimaknai kecil ya dia hanya sebagai tutup kepala gitu. Baik, luar kurang biasa seperti sekali. itu dia gitu. Ini saya seakan takjub dengan luar biasanya Minangkabau ini dengan setiap bagian gitu ya punya nilai atau makna tersendiri gitu. Nah, Angku, ini yang Angku jelaskan tadi lebih kepada contoh atau saluak yang ada di Padang Panjang gitu ya. Saya udah lihat juga nih contoh sambil ngelihat ini, jadi udah bisa menggambarkan gitu sesuai dengan foto flyer dari Angku gitu ya. Ada beberapa lipatan, terus ada kerutan gitu. Dan kemudian ini Angku mungkin yang jadi penasaran ini saya pribadi, apakah pembuatan saluak ini sudah selesai atau udah ready atau memang dibikinkan di saat mau ada momentum gitu. Angku biasanya seperti apa, atau kalau sana dibikin yang bikinkan apakah harus bundo kanduang atau datuk itu sendiri, ini penasaran gitu, atau udah ada yang jadi gitu loh. Ya, kalau saluak itu sendiri sebetulnya kalau sesuai dengan petua adatnya kita turunnya dari mamak ke kemanakan, memang saluak itu masih dalam keadaan utuh. Jadi sudah jadi dia gitu. Namun beberapa kondisi itu tidak lagi dalam bentuk saluak. Contohnya yang kami alami sendiri. Karena beliau Datuk Maju Basa yang saya gantikan itu di tahun 65 dalam proses pergolakan Indonesia, itu rumah dia termasuk korban dalam pembakaran gitu. Nah, jadi yang dia selamatkan ya saluak itu sendiri. Luar biasa sehingga sekali. Saluak itu di waktu itu dibukanya lagi gitu, dijadikan seperti kain lagi gitu. Setelah pengangkatan penggantian hidup Bakarilan dengan saya, dia kasih kembali kainnya gitu.
Baru kain itu yang kita buatkan ke saluaknya. Baik. Kalau di tahun 2007 itu masih ada orang-orang tertentu yang bisa membuatnya ya. Kalau saya tidak salah itu untuk saluak yang saya gunakan itu biayanya 1 emas pembuatannya dulu. Baik, ternyata Untuk mahal pembuatannya juga gitu. ini. Dan yang membuatnya biasanya juga turun temurun Baik. ilmunya. Jadi orang Tidak bisa orang tertentu yang diturun, macam-macam gitu ya, nggak bisa ya, desainer yang kita lihat, tapi ada orang tertentu juga ya ini ada orang turun temurun tertentu bahkan gitu. yang Karena dia akan mengerjakannya. memaknai nanti seluruh lipatan saluaknya gitu. Baik. Sementara kalau orang-orang biasa, akhirnya nanti saluaknya mirip yang dipakai di pelaminan itu Baik, gitu. dimodifikasi gitu ya. Dimodifikasi gitu. Jadi tidak lagi nampak ciri khas dan kandungan yang ada pada saluak yang digunakan. Baik, luar biasa. Dan tadi saya sempat speechless gitu ya, Angku, karena tadi ada dari Angku Majo Basa sebelumnya gitu ya, di tahun 65-an beliau rumahnya jadi korban kebakaran, tapi sempat juga menyelamatkan itu gitu ya. Ini menggambarkan bahwa penghulu ini punya tanggung jawab yang Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Beliau masih sempat menyelamatkan itu, dan ini membuat kita begitu bangga gitu ya dengan penghulu yang ada di Minangkabau. Baik, Angku, di segmen pertama kita fokus kepada bagian atas dulu. Masih ada yang lainnya, Angku, atau saluak saja mungkin yang bisa kita sampaikan? Ya, kalau di bagian atas itu Saluak. hanya saluak aja Baik, gitu. siap. Nanti kita ke bagian segmen kedua, keluarga sip. Masih banyak hal lainnya yang akan kita preteli satu-satu dari makna pakaian penghulu atau datuk di Minangkabau. Untuk Anda ingin bertanya, silakan, kita tunggu atensi Anda tentunya. Pastikan masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. ...105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali dalam program Dialog Sosial Budaya. Dan masih bersama dengan narasumber kita, Angku Majo Basa, atau dikenal dengan Ustadz Heru Fitria Desandi. Dan masih dalam pembahasan kita makna pakaian adat penghulu atau datua di Minangkabau. Di segmen pertama kita sudah bahas ya, di bagian atas pakaian dari datua, yakni saluak kita kenal ya. Dan kira-kira kalau di bawah mungkin pakaiannya gitu ya, dan beberapa ornamen atau aksesoris lainnya digunakan oleh datua atau penghulu. Kita coba langsung saja tanya ke narasumber kita. Angku tadi sudah bahas ya tuntas terkait dengan bagian atas gitu ya. Iya. Kita lanjut ke bagian bawah, mungkin di leher dulu ini. Di leher itu biasa ada di sandang atau dililitkan selendang atau apa itu biasa disebut? Sandang namanya. Baik, silakan Angku. Ya, jadi pakaian penghulu itu berikutnya, kalau kita urut dari atas ya, itu ada sandangnya ya. Sebetulnya kalau kita urut harusnya kita bicara bajunya dulu ya. Oke, baik. Tapi tidak apa-apa. Sandangnya itu berbeda-beda di setiap daerah gitu. Ada sebagian sandang itu menggunakan kain sutra, ada juga sandang itu menggunakan kain batik terbaik, ada juga sandang itu yang menggunakan kain sarung ya. Kain sarung, terutama yang terkenal di Minangkabau itu kain sarung bugih namanya gitu. Baik. Ya. Sandang itu sendiri punya makna, artinya penghulu itu dia memiliki tugas sebagai pemegang kunci ya, karena di sarung itu biasanya diletakkan, karena baju penghulu tidak ada sakunya gitu. Baik. Nah, yang kedua, ketika yang memakai kain sarung bugih itu melambangkan bahwasanya selain untuk kelengkapan bajunya, itu juga bermakna sebagai pendukung atau penggendong lah ya istilahnya ya, untuk membantu anak kemenakannya. Kalau dimaknai itu lebih kepada penghulu itu memiliki sifat yang dermawan untuk berbagi. Sementara kain kacik ada namanya yang di leher, itu juga sama maknainya dengan kain sandang itu. Sebagian daerah tidak menggunakan kain kacik, hanya kain sandang saja.
sebagian daerah lain menggunakan kain kacirnya. Tapi gitu. fungsinya sama. Fungsinya sama. Baik, Ya, baik. maknanya adalah sebagai wujud penghulu itu pemegang kunci dan orang yang dermawan. Ya. Baik, itu baik. kira-kira. Selain dari sandang, ada lagi tadi baju ya atau Ya. pakaiannya. Ya, kalau baju sendiri mungkin kita bisa melihat baju kebesaran dari penghulu itu dia adalah baju gadang atau orang nyebutnya aja baju besar yang tidak punya kantong dan juga tidak punya kerah ya. Jadi bajunya tidak berkerah sampai ada belahannya lah ya. Ada sobekannya sampai sekitaran di atas dada. Baik. Gitu. Baju itu juga memiliki makna yang tersirat dari bentuk maupun dari warnanya. Pertama, warna hitam. Warna hitam itu melambangkan penghulu itu adalah tahan tempa, orangnya sabar, ya, berjiwa lapang, ya. Berarti dia tidak mudah untuk emosian, gitu ya. Kalau di dalam istilah adatnya, balam lapang, balam laweh, pikiran lapang. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Iya. Ya. Kemudian di lengannya juga dia longgar. Nah, itu melambangkan penghulu itu tidak seorang yang pemarah ya. Jadi lapang itu bukan dia pembangi gitu. Nah, jadi tapi itu melambangkan dia penuh dengan kebijaksanaan di sana gitu. Termasuk di bagian kerah bajunya tersebut gitu, tidak pakai kerah. Kemudian di ornamennya di baju itu ditaburi benang-benang emas. Artinya penghulu itu penuh dengan kekayaan. Salah satu kekayaannya adalah kaya akan pemikiran. Baik, Ya, baik. dan juga melambangkan kekayaan alam Minangkabau gitu. Nah, itu mungkin beberapa makna yang bisa kita ambil di Baik. pakaian Baik. itu. Kalau Dan alasan kenapa ini Angku, alasan kenapa tidak ada kantong? Kantong, apakah sudah ada fungsinya tadi tergantikan dengan adanya sandang tadi gitu ya, atau memang ada makna lain kenapa tidak ada kantong di baju penghulu ini, Angku? ya, kalau untuk kantong sendiri, penghulu itu melambangkan bahwasanya menjadi seorang penghulu atau pimpinan dalam adat di Minangkabau itu bukan untuk mencari keuntungan gitu. Baik. Jadi dia tidak ada untuk menyimpan hal-hal yang menguntungkan untuk dia gitu. Tapi dia lebih memikirkan untuk kemaslahatan orang banyak. Lebih kurang begitu ya, Nin. Baik. Tadi sempat terpotong ini. Angku mau menjawab, maaf sebelumnya. Ada kelanjutan sepertinya tadi Angku mau menjelaskan. Karena sempat terpotong juga sama saya tadi karena pertanyaan. Ada yang mau dilanjutkan, Angku? Ya, mungkin secara secara dasarnya itu yang bisa kita maknai dari pakaian penghulu ya, itu. pakaian warna hitam. Warnanya hitam. Ya. Warna hitam, kenapa harus warna hitam, Angku? Ya, seperti yang disampaikan tadi, warna hitam itu melambangkan dia tahan tempaan, Baik. sabar. Atau kalau kita lihat secara realitanya, warna hitam ini kan tahan akan kotor, tahan digunakan gitu, tidak mudah untuk berubah warnanya gitu. Ya, benar sekali. Jadi bisa juga kita mengambil makna bahwasanya pemimpin di Minangkabau itu punya pendirian yang kuat, yang tidak mudah terbawa oleh arus yang akan membuat adat itu rusak di masyarakat. Baik. Setelah itu pakaian sudah dilihat tadi ada mas-masan. Terus apa lagi hal yang bisa kita lihat dari pakaian adat Datua ini, Angku? Yang berikutnya itu adalah Sarawa lapang. Itu melambangkan di situ bahwasanya penghulu itu akan menempuh jalan naluri gitu. Jadi dia tidak terikat atau kesulitan untuk memilih strategi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan atau memajukan anak kemenakannya gitu. Atau dalam istilahnya sering disebutkan pado maju suri banyak gitu. Itu artinya
penghulu itu berpikir sebelum dia melangkah atau mengambil sebuah kebijakan gitu. Jadi penghulu dengan celananya yang longgar itu menjadikan dia sangat leluasa untuk berpikir, memiliki strategi-strategi untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Karena penghulu itu kalau di daerah itu masih rumit ya permasalahan yang harus dia selesaikan gitu terkait adat dan kebiasaan masyarakat gitu. Baik, luar biasa. Tadi sudah bahas terkait dengan salua, baju, celana gitu ya. Dan sudah ada aksesorisnya tadi, sandang gitu ya. Kayaknya masih ada aksesoris lain ini ya, Angku, kayak tongkat gitu ya, tungke. Sebelum tongkat mungkin ada 2 lagi aksesorisnya. Yang pertama sesampiang. Sesampiang. Sesampiang itu yang kalau kita lihat di daerah Melayu dia banyak menggunakan kain sarung ya. Kain sarung. Ya yang dipakai di sana itu sesampiang. Kalau di kita di Minang, sesampiang itu kita maknai sebagai kewaspadaan, kehati-hatian. Kemudian sesampiang itu dikuatkan dengan ikat pinggang. Baik. Sesampiang ini apakah sama dengan salempang atau beda ini? Beda. Kalau salempang dia posisinya di bahu kanan ke kiri. Sementara kalau sesampiang dia menempel di celana gitu. Ya, dengan baju dan celana gitu. Baik. Dan ikat pinggangnya pun juga berjumbai. Itu melambangkan begitu banyak atau keluasan pikiran orang Minang itu jumbainya gitu. Baik. Dan kira-kira aksesoris lainnya mungkin Angku yang masih bisa kita bahas. Oke, kemudian aksesoris berikutnya yang digunakan oleh penghulu itu adalah tongkat. Baik. Tongkat itu kalau dari yang tua-tua menyampaikan, tongkat itu biasanya di bagian bawahnya itu menggunakan tanduk. Bagian bawah, bagian atasnya dihiasi dengan tembaga ya, perak di bagian atasnya untuk hiasannya. Dan sebagian juga ada yang diisi ya, baik itu isinya secara lahir maupun secara batin gitu. Menurut informasi dari yang tua-tua gitu. Kalau yang secara lahir yaitu di bagian tongkatnya itu bisa dibuka, berisi pisau atau tombak. Baik. Itu berarti tongkat yang masih lama ya, maksudnya masih dipakai di waktu zaman kemerdekaan untuk menjaga diri gitu. Baik. Kalau di zaman sekarang tongkat itu lebih banyak dari kayu-kayu pilihan yang dirancang gitu. Namun mencari tongkat yang masih memiliki nilai yang estetiknya lebih tinggi itu memang sulit. Terakhir waktu itu saya pernah di Bukit Tinggi melihat sebuah tongkat dan menanyakan di toko antik itu harganya puluhan juta. Masya Allah, mahal sekali ya. Termasuk tongkat yang saya pegang sekarang itu kalau dari cerita sebelumnya mungkin sudah memasuki 1 abad ya. Baik, cukup lama sekali. Ya, sudah lama sekali dia. Dan mohon maaf ini kalau seandainya dinominalkan lumayan juga ini karena nilai otentik, ibarat antiknya gitu lah, nilai antiknya mungkin yang mahal gitu. Iya, benar sekali. Jadi kalau di pakaian yang saya punya sekarang itu 2 itu yang barang yang antik ya gitu. Baik, berarti dari segi pakaian sudah baju sudah diganti berarti ya, salua dan tongkat gitu. Kalau baju itu karena baju biasa lapuk ya, dipakai usang, maka dia ada penggantiannya. Dan ukuran baju juga tentu menyesuaikan. Bisa jadi pengangkatan penghulu sebelumnya yang diangkat itu memiliki badan yang besar, yang diangkat sekarang postur tubuhnya lebih ramping, tentu tidak mungkin kita pakaikan itu gitu. Baik, benar sekali. Karena akan hilang kegagahan ya atau ketokohannya nanti. Baik, luar biasa. Tadi Angku sudah sempat bahas bahwasanya kalau kita lihat dari tongkat yang udah lama itu ada senjata yang bisa disimpan di dalamnya. Tapi ada juga kita lihat mungkin ya di pakaian penghulu ini keris yang mungkin terletak di pinggangnya juga kalau nggak salah. Nah, itu termasuk juga ornamen. Jadi bagaimana itu Angku? Kalau tongkat tadi maknanya dia penghulu itu berjalan ada pembantunya, ada penopangnya dalam melaksanakan tugasnya. Kalau kita lihat ke undang-undang
penghulu itulah pemegang berdirinya undang-undang. Itulah berdiri tongkatnya tadi gitu. Oke, baik, Untuk luar biasa undang-undang adat maknanya. gitu. Mm-mm-mm. Kemudian ada ornamen lainnya yaitu yang disebut tadi keris ya. Di Minangkabau keris ini posisinya sedikit berbeda dengan kebiasaan di daerah lain. Di kita keris kita berada di depan, Mm-mm. dan terletaknya atau miringnya tangkainya ya tampuannya itu adalah ke sebelah kiri. Ya, jadi tidak di sebelah kanan. Jadi kalau bahasa yang tua dipesong dulu baru dicabut. Berarti apa? Dalam mengambil suatu sikap, penghulu atau pemimpin di Minangkabau betul-betul arif, berpikir dan melalui proses baru dia memutuskan sesuatu tindakannya. Jadi kalau dibalikkan ke keris tadi, ibaratnya penghulu di Minangkabau itu tidak semudah itu untuk emosi gitu. Karena mencabut keris berarti kan sudah emosi ya, sudah melihatkan ketajaman atau senjata lah ke orang lain gitu. Baik, Mungkin luar satu biasa. lagi ya, Ada satu lagi. terakhir Ya, aku. sendal ya. Sendal. Sendalnya. Jadi kalau penghulu itu sesuai dengan perkembangan zaman itu sudah menggunakan sendal ya. Ini sesuai dengan peribahasanya berjalan baleh tapak ya. Malenggang buah tangan gitu. Jadi ini membuktikan bahwa penghulu itu berjalan itu ada dasar dari tindakannya gitu. Jadi tidak berbuat semau dia gitu. Tapi dia memiliki pondasi yang kokoh untuk menopang dia dalam proses perjalanannya. Ya. Itu mungkin luar biasa dijelaskan gitu. satu persatu di keluarga sip ya. Kalau kita lihat dari peritelan penjelasan makna dan juga pakaian yang digunakan oleh penghulu atau datua, ini menggambarkan begitu arif, bijaksana, dermawan, banyak sekali sifat-sifat positif yang ada di jiwanya penghulu datua. Ini kayaknya berat juga jadi datua ya. Itulah gak sembarangan orang gitu ya. Iya. Walaupun kadang dalam proses pengangkatannya banyak orang yang terfikir untuk menjadi datua gitu ya. Karena dalam prosesnya cukup berat ya. Sementara kalau kita maknai sebetulnya ini adalah suatu tugas yang berat gitu. Karena datua itu dia tidak, kalau dibawakan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, datua itu perannya lebih banyak ke bidang sosial gitu. Jadi tidak akan sesuai dengan bajunya. Tadi tidak akan mendatangkan keuntungan ya. Kalau kita bekerja kan ada gaji ya. Sementara kalau datuk tidak. Dia murni menjalankan amanah itu sebagai bentuk dari upaya dia melanjutkan amanah dari nenek moyang kita. Benar. Ya, dan disampaikan juga datuk itu kalau bijaksana maka dia makanan sambah. Nah, kalau dia tidak bijaksana maka dia makanan sanggah namanya. Jadi ketika dia betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik, maka dia akan ditempatkan di posisi terbaik di kalangan mereka atau di kaum mereka. Tapi ketika dia tidak memakaikannya, mungkin tidak ada dihargai lah gitu. Jadi ini yang selalu dijaga gitu. Oke, kalau dalam pepatah adatnya menyampaikan birik-birik tabang ke sama, tiba di sama mencari makan, dari niniak turun ke mama, tiba di mama turun ke kamanakan. Ini yang selalu dijaga, dipegang teguh oleh datuk-datuk yang ada di Minangkabau. Benar. Karena datuk ini pun juga sebagai bentuk kepercayaan dari kaumnya gitu ya. Kaumnya. Jadi datuk ini kalau kita lihat teman-teman saya masih sebaya dengan saya, udah ada jadi datuk juga ini aku gitu ya, masih muda. Datuk muda. Ibaratnya kalau dari kita sebutkan. Saya sendiri diangkat itu di waktu SMA. Masya Allah, luar biasa sampai detik ini. Berarti udah berapa tahun itu ya? Lebih kurang ada sekitar 17 ya, 17 tahun. Masya Allah. Dan kebetulan kalau di saya sendiri itu selain memimpin pesukuan, karena datuk itu juga ada pembagiannya. Selain memimpin pesukuan, kita juga memimpin datuk-datuk yang lain gitu. Jadi kalau di kami di Ayange ada namanya orang yang pek suku, kemudian ada andiko nanti kopulua gitu. Nah, jadi ada orang yang dari yang tua dituakan lagi. Nah, ada yang datuk itu yang biasa yang hanya untuk payung sekaki saja gitu.
kurang Baik, begitu. baik, luar biasa. Nah, kalau kita lihat ini angku pakaian yang digunakan oleh pengantin pria. Ah, ah. Nah, oke. Apakah itu menggambarkan sebenarnya pakaian datuk atau tidak sama sekali? Maksudnya dalam artian ya kalau ingin melihat datuk pakaian datuk di Minangkabau, contoh sederhananya itu ada di pakaian pria gitu dari pengantin pria atau terlalu banyak modifikasi hari ini gitu. Atau Oke. sebenarnya konteks sebenarnya pakaian pengantin pria di Minangkabau semestinya menggambarkan pakaian datuk atau bagaimana? Ya. Jadi kalau pakaian di pengantin pria itu semestinya menggambarkan dari pakaian pemimpin di Minangkabau. Baik, Karena kan baik. dalam bahasa adatnya pengantin itu kan raja sehari namanya ya. Iya benar sekali. Berarti dia adalah pimpinan tertinggi di hari itu gitu. Mm-mm. Maka pakaiannya tentu melambangkan pakaian dari pemimpin di Minangkabau gitu. Iya. Namun tentu tidak pakaian datuk yang dipakai gitu, Iya, karena benar dia sekali. berbeda posisi gitu. Mm-mm. Nah, karena kalau pakaian datuk itu hanya dipakai bagi orang yang telah diamanahkan Ya, gitu, yang amanatnya dia dapatkan gitu dan baik, dilewakan gitu. baik, Tapi baik. secara umum yang dipakai oleh pengantin pria itulah gambaran pakaian dari penghulu di Minangkabau atau pemimpin di Minangkabau. Baik, baik, luar biasa. Nah, Angkut, sebelum kita ke closing statement, ada pertanyaan terakhir yang masuk juga di kita gitu ya. Nah, Angku, kira-kira dari pakaian yang ada, tadi sudah kita maknai juga pakaian di datua gitu ya, atau Ya, penghulu. Ini mungkin lebih kepada penggunaannya gitu. ya. Kapan digunakan pakaian ini? Apakah momentum gitu lah, ada momentumnya seperti itu. Kalau penggunaan pakaian penghulu itu dikembalikan ke adat Selingkah Nagari, tergantung dari hasil musyawarah para pemangku adat di suatu negari itu sendiri gitu. Baik. Kalau kami di Ayange, pakaian kebesaran penghulu itu dipakai pertama ketika kita mengadakan rapat istimewa di kerapatan adat nagari. Ya, Nah, yang kedua, kita memakainya saat pengangkatan penghulu atau pergantian penghulu. Yang ketiga, kita memakainya di saat kusui kasalasai. Jadi ketika ada permasalahan datuk-datuk atau penghulu di negari kami, ketika proses untuk uh, penyelesaiannya, uh, ketika masalah itu adalah masalah yang berat, maka kita menggunakan baju kebesaran. Tapi ketika masalah itu adalah termasuk kategorinya ringan, itu kita hanya menggunakan kupiah balili ya, baju hitam kupiah balili. Jadi penggunaannya lebih kepada hasil dari musyawarah di kerapatan adat nagarinya gitu. Nah, baik. itu lebih kurang seperti itu. Baik, luar biasa. Ini penjelasannya makin kesini kita makin tercerahkan gitu ya keluarga sih bahwasanya memang pakaian yang ada di Minangkabau khususnya pakaian datuk atau penghulu itu punya makna tersendiri yang bisa kita pahami bahkan kita pelajari. Ini bisa juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, keponakan kita sehingga Yeah. mereka tahu bahwasanya penghulu ini bukan sembarang orang gitu ya. Jadi orang terpilih dan bahkan pakaian yang dikenakan itu punya makna tersendiri gitu ya. Betul Semakin sekali. kayalah Minangkabau dengan salah satu contoh aja baru pakaian penghulu, belum yang lainnya, belum bundokan dua. Iya. Oke, Dubalang mungkin beda juga pakaiannya Beda. gitu ya, dan Dubalang Masya beda, Allah. Bundakan Duang juga beda Iya, gitu. setiap ini tadi Angkus sempat sampaikan lima orang yang tertinggi atau Ya. bisa diutamakan di Minangkabau. Istilahnya Ya. apa Angku kalau dulu? 5 unsur yang Lima ada di unsur ya, 5 unsur. yang ada di Minangkabau. Baik. Cuma kalau pembagiannya dia beda-beda lagi. Ada namanya orang Ampek Jini. Ya. Jadi dia tidak masuk di 5 unsur gitu. Ada namanya Tigo Tali Sapilin. Iya, iya, iya. Beda lagi posisinya gitu. Ya, 3 tungku sajarangan Yang gitu. sama itu, 3 Oke, 3 tungku tungku sejarangan sapilin gitu ya. dengan 3 tali sapilin. 3 tali sapilin, Ya. baik, luar biasa ya. Oke, Angku ini kalau ditanya masih banyak ini rasa penasaran saya pribadi juga dan pertanyaan yang masuk gitu. Tapi sayang sekali kita harus terbatasi oleh waktu. Ya. Angku terakhir kita mohonkan closing statementnya terkait dengan pembahasan kita makna dari pakaian datuk atau penghulu di Minangkabau. Silakan Angku. Oke. Jadi sebetulnya pakaian penghulu itu adalah
melambangkan dari topoksi ya, atau tugas dari penghulu itu sendiri. Jadi kita mesti memahami apa yang kita gunakan. Dan untuk anak kemenakan juga harus mengetahui bahwasanya peran dari pemangku adat itu sendiri, sehingga tumbuh nanti kecintaan kita dengan adat Minangkabau dan penghargaan kita kepada angku-angku kita atau dato-dato kita atau penghulu kita. Karena di Minangkabau kita memakai istilah didahulukan selangkah ditinggikan salantiang. Artinya apa? Di Minangkabau pemimpin itu tidak dihambakan ya, tidak dijadikan besar seperti raja-raja lain. Namun di sini dibutuhkan pemikiran dan raso pareso anak kemenakan untuk membesarkannya. Jadi gadang bahasa batuah, gadang di anak kemenakannya, bahasa di pesukuannya, batuah di kanagariannya gitu. Ini yang perlu kita wujudkan. Dan untuk yang lain mungkin kita bisa melakukan ya pengkajian terkait dengan adat Minangkabau. Karena orang menyampaikan sekali ayah gadang, sekali tapian berubah. Cupak biasa diasa orang Panggaleh. Ini perlu kita antisipasi dari sekarang supaya tidak terjadi nanti penurunan nilai-nilai adat sehingga kita kehilangan jati diri kita. Mungkin Baik, luar biasa. Ini terima kasih banyak Angku Majobasa dan atas kunjungannya ke Radio Sip FM. Ini pembahasan yang sangat insightfully gitu ya keluarga Sip, sehingga kita semakin paham betul tentang makna pakaian adat penghulu atau datuk di Minangkabau. Kita tunggu kehadiran selanjutnya ini Angku di sini dengan pembahasan lainnya gitu ya. Dan terima kasih juga untuk atensi Anda keluarga Sip, tuntas sudah kebersamaan kita di Dialog Sosial Budaya hari ini. Kita sudahi terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.